Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Eka, NIM 22136051 dari kelas Geografi NK kelas D. Baiklah, saya akan mempresentasikan UAS kartografi. Apa itu kartografi? Kartografi adalah ilmu yang berhubungan dengan pembuatan dan interpretasi peta. Peta adalah representasi grafis dari area geografis yang menampilkan informasi tentang relief, batas-batas administratif, jalan, dan fitur geografis lainnya. Kartografi mencakup pembuatan peta dengan menggunakan teknik-teknik yang tepat, seperti pemetaan, perspektif, proyeksi, dan skala. Selain itu, kartografi juga melibatkan interpretasi peta, yaitu menggunakan peta untuk mengetahui informasi tentang area yang dipetakan dan menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Konsep peta. Dalam kartografi terdapat beberapa konsep yang penting untuk dipahami dalam pembuatan dan interpretasi peta. Berikut ini adalah beberapa konsep tersebut. 1. Skala. Skala peta adalah perbandingan antara ukuran objek di peta dengan ukuran objek di dunia nyata. Skala dapat dinyatakan dalam bentuk numerik, misal 1:50.000, atau grafis, misalnya dengan menggunakan garis skala. Proyeksi. Proyeksi peta adalah cara menyajikan informasi geografis di atas bidang datar. Proyeksi merupakan transformasi matematis yang digunakan untuk menyajikan bidang bumi di atas bidang datar. Perspektif. Perspektif peta adalah cara menyajikan informasi geografis dengan menggunakan prinsip-prinsip perspektif. Perspektif merupakan cara menyajikan objek di dunia nyata di atas bidang datar dengan memperhatikan posisi dan jarak objek terhadap pandangan. Legenda. Legenda adalah bagian dari peta yang menjelaskan simbol-simbol yang digunakan dalam peta. Legenda biasanya terletak di sisi peta atau di bagian bawah peta dan berisi informasi tentang arti simbol yang digunakan dalam peta. 5. Titik koordinat. Titik koordinat adalah sistem penandaan yang digunakan untuk menentukan posisi suatu tempat di peta. Titik koordinat biasanya dinyatakan dalam bentuk koordinat geografis, lintang dan bujur, atau koordinat X dan Y dalam sistem Kartesian. Sistem referensi. Sistem referensi adalah sistem yang digunakan untuk menentukan posisi suatu tempat di dunia. Sistem referensi yang paling umum digunakan adalah sistem koordinat geografis, lintang dan bujur, yang menggunakan garis-garis lintang dan bujur sebagai acuan untuk menentukan posisi suatu tempat di dunia. Fungsi, tujuan, dan unsur peta. Fungsi peta adalah untuk memberikan informasi tentang sebuah area geografis kepada pembaca peta. Peta bisa menampilkan informasi tentang relief, batas-batas administratif, jalan, dan fitur geografis lainnya. Tujuan pembuatan peta adalah untuk membantu pembaca peta mengetahui dan memahami informasi tentang area yang dipetakan. Peta biasa digunakan untuk tujuan navigasi, penelitian, atau sebagai alat bantu dalam perencanaan. Unsur-unsur peta adalah komponen-komponen yang terdapat di dalam peta, seperti skala, proyeksi, sistem koordinat, simbol, dan legenda. Unsur-unsur ini bertujuan untuk membantu pembaca peta mengenali dan memahami informasi yang terkandung di dalamnya. Skala. Skala adalah rasio antara ukuran objek di peta dengan ukuran sebenarnya di dunia nyata. Skala peta biasa dinyatakan dalam bentuk numerik atau grafis. Skala numerik menyatakan rasio dengan menggunakan angka, sedangkan skala grafis menggunakan garis panjang untuk menunjukkan ukuran sebenarnya di dunia nyata. Contoh skala numerik 1:100.000, artinya 1 inci di peta sama dengan 100.000 inci di dunia nyata. Contoh skala grafis sebagai berikut yang ada di gambar. Skala peta rupa bumi (topografi). Skala peta rupa bumi atau topografi adalah skala yang digunakan dalam pembuatan peta yang menampilkan informasi tentang relief bumi, seperti gunung, lembah, dan sungai. Skala peta rupa bumi biasanya berkisar antara 1:25.000 hingga 1:250.000. Skala 1:25.000 menyatakan bahwa 1 inci di peta sama dengan 25.000 inci di dunia nyata. Skala ini biasanya digunakan untuk peta yang memiliki tingkat detail yang tinggi, seperti peta hiking atau peta gunung. Skala 1:1 juta. Skala 1:100.000 menyatakan bahwa 1 inci di peta sama dengan 100.000 inci di dunia nyata. Skala ini biasanya digunakan untuk peta yang memiliki tingkat detail sedang, seperti peta wilayah atau peta daerah.
Skala 1:250.000 menyatakan bahwa 1 inci di peta sama dengan 250.000 inci di dunia nyata. Skala ini biasanya digunakan untuk peta yang memiliki tingkat detail rendah seperti peta nasional atau peta benua. Simbolisasi. Simbolisasi adalah proses menggunakan tanda visual atau simbol untuk mewakili objek atau fitur di peta. Simbol bisa berupa garis, titik, atau bentuk geometris lainnya. Simbolisasi bertujuan untuk memudahkan pembaca peta mengenali dan memahami informasi yang tercantum di dalamnya. Simbol-simbol di peta harus dipilih dengan hati-hati agar mudah dikenali dan tidak salah interpretasi. Setiap simbol harus memiliki arti yang jelas dan sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Simbol-simbol yang digunakan di peta haruslah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, agar pembaca peta dapat memahami dengan mudah. Contoh simbol di peta adalah garis merah untuk menunjukkan jalan raya, titik biru untuk menunjukkan posisi air, bentuk persegi untuk menunjukkan bangunan. Dan contoh pada gambar sebagai berikut yang di kanan ini. Simbolisasi legenda pada peta. Legenda di peta adalah bagian dari peta yang menjelaskan arti dari simbol-simbol yang digunakan di peta. Legenda biasanya terletak di sisi kanan atau kiri peta atau di bagian bawah peta. Legenda terdiri dari daftar simbol yang digunakan di peta, beserta penjelasan tentang arti masing-masing simbol tersebut. Contoh legenda di peta adalah sebagai gambar samping ini. Generalisasi. Generalisasi pada peta adalah proses menyederhanakan atau menggabungkan fitur-fitur di peta untuk menampilkan informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Generalisasi dilakukan untuk menyesuaikan ukuran peta dengan skala yang digunakan, sehingga tidak terlalu penuh dengan detail yang tidak perlu. Generalisasi dapat dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa fitur yang berdekatan menjadi satu, menghapus fitur yang tidak penting, atau mengganti fitur dengan simbol yang lebih sederhana. Generalisasi juga bisa dilakukan dengan mengubah bentuk atau posisi fitur secara sedikit, sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca peta. Generalisasi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyebabkan kesalahan interpretasi atau kekeliruan informasi. Meskipun generalisasi bertujuan untuk menyederhanakan informasi di peta, tetap harus mempertahankan keakuratan dan keaslian informasi yang tercantum di dalamnya. Contoh generalisasi sebagai gambar berikut. Proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara menyajikan bentuk bumi di atas bidang datar. Proyeksi peta diperlukan karena bentuk bumi yang tidak datar, sehingga tidak mungkin menampilkannya secara langsung di atas bidang datar. Proyeksi peta membantu mengatasi masalah ini dengan cara menyajikan bentuk bumi dengan memperbesar atau mempersempit bagi bagian-bagian tertentu, sehingga lebih mudah ditampilkan di atas bidang datar. Proyeksi peta terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem koordinat dan proyeksi. Sistem koordinat adalah cara menentukan posisi suatu tempat di permukaan bumi, sedangkan proyeksi adalah cara menyajikan bentuk bumi di atas bidang datar. Ada banyak jenis proyeksi peta yang digunakan dalam kartografi. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Beberapa jenis proyeksi yang umum digunakan adalah 1. Proyeksi Mercator. Proyeksi ini mempertahankan skala yang sama untuk semua arah, sehingga bentuk bumi yang ditampilkan di peta terlihat lebih proporsional. Namun, proyeksi ini mengalami distorsi pada daerah yang lebih dekat dengan kutub, sehingga tidak cocok untuk pemetaan daerah yang terletak di kutub. Proyeksi Peters. Proyeksi ini menggunakan skala yang sama untuk semua arah, seperti proyeksi Mercator. Namun, proyeksi ini tidak mengalami distorsi seperti proyeksi Mercator, sehingga lebih cocok untuk pemetaan daerah yang terletak di kutub. 3. Proyeksi Gall-Peters. Proyeksi ini menggunakan skala yang sama untuk semua arah, seperti proyeksi Mercator. Peta topografi atau rupa bumi. Peta topografi atau peta rupa bumi adalah peta yang menampilkan informasi tentang relief bumi, seperti gunung, lembah, dan sungai. Peta topografi biasanya menggunakan skala yang lebih besar dibandingkan peta jenis lain, sehingga dapat menampilkan detail yang lebih banyak tentang relief bumi. Peta topografi biasanya dibuat dengan menggunakan pengukuran elevasi tinggi dari permukaan bumi, sehingga dapat menampilkan informasi tentang kontur-kontur relief bumi. Kontur-kontur ini ditunjukkan dengan garis-garis yang mengelilingi area dengan elevasi yang sama, dan biasanya terdapat jarak tertentu antara garis-garis tersebut.
Posisi relatif dan absolut pada peta. Posisi relatif adalah posisi suatu tempat di peta yang ditentukan berdasarkan posisi tempat tersebut terhadap tempat lain di peta. Posisi relatif tidak memperhatikan jarak atau arah yang sebenarnya antara tempat tersebut dengan tempat lain, melainkan hanya menunjukkan posisi tempat tersebut terhadap tempat lain secara relatif. Contoh posisi relatif. Tempat ini berada di sebelah timur kota A. Posisi absolut adalah posisi suatu tempat di peta yang ditentukan dengan menggunakan sistem koordinat. Sistem koordinat adalah cara menentukan posisi suatu tempat di permukaan bumi dengan menggunakan garis-garis imajiner yang saling tegak lurus dan menggunakan angka untuk menunjukkan posisi tempat tersebut di garis-garis tersebut. Contoh sistem koordinat yang umum digunakan adalah sistem geografis yang menggunakan garis lintang latitude dan garis bujur longitude untuk menunjukkan posisi suatu tempat di bumi. Contoh posisi absolut. Tempat ini berada di koordinat 45 derajat N 122 derajat E. Posisi relatif dan posisi absolut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Posisi relatif lebih mudah dipahami oleh pembaca peta, namun tidak selalu memberikan informasi yang akurat tentang jarak dan arah. Posisi absolut lebih akurat dalam memberikan informasi tentang jarak dan arah, namun mungkin lebih sulit dipahami. Peta lereng. Peta lereng adalah peta yang menampilkan informasi tentang kemiringan permukaan bumi di suatu wilayah. Peta lereng biasanya dibuat dengan menggunakan pengukuran elevasi tinggi dari permukaan bumi, sehingga dapat menampilkan informasi tentang kemiringan lereng di suatu wilayah. Peta lereng biasanya menggunakan skala yang lebih besar dibandingkan peta jenis lain, sehingga dapat menampilkan detail yang lebih banyak tentang lereng. Peta lereng menggunakan kontur-kontur untuk menunjukkan perbedaan elevasi di suatu wilayah, dan biasanya terdapat jarak tertentu antara kontur-kontur tersebut. Contoh peta lereng adalah sebagai berikut. Layout peta. Layout peta adalah tata letak atau susunan elemen-elemen di dalam peta yang bertujuan untuk mempermudah pembaca peta mengenali dan memahami informasi yang tercantum di dalamnya. Layout peta harus dipilih dengan hati-hati agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca peta. Elemen-elemen yang biasa terdapat dalam layout peta adalah 1. Judul peta. Judul peta adalah nama atau informasi tentang apa yang ditampilkan di dalam peta. Judul harus ditulis dengan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca peta. 2. Skala. Skala adalah perbandingan antara ukuran peta dengan ukuran sebenarnya di permukaan bumi. Skala dituliskan dengan angka atau simbol. Misal 1:50.000 yang artinya 1 cm di peta sama dengan 50.000 cm di bumi. Skala harus dipilih dengan hati-hati agar peta tidak terlalu penuh dengan detail yang tidak perlu. 3. Arah. Arah adalah penunjuk jalan atau arah yang biasanya terdapat di sudut kanan atas peta. Arah menunjukkan arah utara, selatan, timur, dan barat di peta. Arah harus dituliskan dengan jelas agar pembaca peta dapat dengan mudah menentukan arah yang ditunjukkan. 4. Legenda. Legenda adalah daftar simbol yang digunakan di peta pada umumnya. Sekian presentasi UAS kartografi dari saya. Sekian, terima kasih.